Berjumpa saudara-saudariku yang terkasih. Pada saat ini kita bersama akan membahas bagaimana kita bisa lebih mengenal Tuhan melalui karya-karyanya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya saya mau beralih sedikit dari situ ya. Sebetulnya seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang dapat mengenal dirinya sendiri dan dapat mengenal anggotanya. Bagaimana ia dapat menjadi seorang pemimpin yang baik apabila ia tidak mengenal anggotanya dan tidak mengenal diri sendiri? Nah, ternyata saudara-saudariku, dengan belajar mengenal diri sendiri dan belajar mengenal anggota-anggota kita, seorang pemimpin akan dapat semakin mengenal Allah. Yesus adalah teladan kepemimpinan yang utama. Nah, kita mengenal ada banyak sifat-sifat Yesus, tentu saja yang baik-baik ya, yang kita alami maupun yang kita dengar. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ada salah satu sifat Yesus yang mungkin jarang kita sadari. Apa itu? Yesus begitu dekat dengan alam. Yesus itu adalah seseorang yang begitu mencintai alam. Tahu dari mana? Kalau misalnya kita baca kitab suci, betapa sering sekali Yesus memakai perumpamaan-perumpamaan dari alam, begitu ya. Dan dia juga sering mengajar dengan mengangkat peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena alam. Jadi contohnya dia bicara tentang kebun anggur, dia bicara tentang gandum, Yesus bicara tentang ilalang, tentang burung-burung di udara, kemudian tentang apa lagi ya? Tentang hujan, tentang matahari. Jadi begitu seringnya Yesus bicara tentang alam, begitu ya. Sampai bunga-bunga bakung di ladang pun disebut oleh Yesus. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang Yesus memiliki orientasi hidup yang sangat kuat dengan alam. Begitu, artinya hatinya, matanya itu betul-betul dekat dengan alam. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, untuk dapat menjadi pemimpin yang baik, kita perlu meneladani Yesus. Nah, salah satunya adalah mencintai alam, membuka mata dan hati kita kepada alam semesta ini. Nah, mengapa demikian? Ternyata saudara-saudariku, dengan kita semakin mengenal alam, mengenal diri sendiri, dan mengenal saudara-saudari kita, maka kita akan dapat semakin mengenal Allah. Seorang pemimpin yang baik, dia akan bertumbuh dalam integritas apabila dia memiliki pengenalan yang semakin dalam dengan Tuhan. Karena semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia bersatu dengan Tuhan, sang pemimpin yang sejati. Maka hidupnya kelak akan dikuasai oleh Roh Kudus yang akan membimbing dia untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Bagaimana cara mengenal Tuhan lewat karya-karyanya? Mari kita simak ajaran Santo Yohanes Salib, Madah Rohani stansa 4. Stansa 4 berbunyi sebagai berikut. O hutan dan belukar yang ditanam oleh tangan kekasihku, o padang rumput nan hijau, cerah berselimutkan bunga-bunga. Katakan padaku, adakah dia melintasimu? Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin Anda pernah melihat lukisan. Nah, jika Anda melihat sebuah lukisan yang dilukis dengan begitu abstrak, dengan warna-warna yang mencolok, mentereng, merah terang, biru terang, kuning terang, hijau terang, begitu ya, goresan-goresan yang berani, maka kita bisa membayangkan pelukisnya adalah seorang yang penuh gairah, orang yang berani, orang yang ekspresif. Tapi kemudian mungkin kita melihat ada lukisan yang semuanya serba soft, begitu ya. Dan kemudian samar-samar, dan kalau kita lihat rasanya seperti sejuk. Nah, kita bisa membayangkan tentu pelukisnya adalah seorang yang tenang, orang yang kalem. Nah, jadi saudara-saudariku, dari karyanya kita bisa melihat pembuatnya. Demikian juga kalau kita mendapatkan sebuah jahitan ya. Kalau misalnya jahitannya itu amburadul, acak-acakan, maka kita bisa membayangkan penjahitnya ini sembarangan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, demikian juga apabila kita ingin mengenal Tuhan, maka kita perlu lebih mengenal karya-karyanya, yang tidak lain adalah alam semesta ini, termasuk manusia di dalamnya. Jadi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenal diri sendiri, kemudian memperhatikan alam semesta, lingkungan sekitar kita. Dengan demikian, kita akan dapat semakin mengenal Tuhan, kekasih jiwa kita.
Santo Agustinus berkata, percakapan jiwa dengan alam adalah karena memikirkan Sang Pencipta yang lewat di balik alam. Jadi ketika kita melihat alam semesta, kita tidak berhenti pada alam itu, tidak berhenti pada keindahannya, tetapi lebih jauh lagi terbayang oleh kita bagaimana pembuatnya atau Allah sendiri yang ada di balik keindahan alam tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Santo Paulus kepada umat di Roma, pasal 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi ketika kita melihat kelucuan binatang-binatang, keunikan tanaman, keindahan alam semesta, itu tidak lain menunjukkan kekuatan, keagungan, dan kemuliaan Allah yang tidak tampak di mata kita. Namun kita dapat mengenali keagungan, kemuliaan, dan keindahannya lewat karya-karyanya. Sekarang mari kita bahas kalimat yang pertama, "Oh hutan dan belukar." Mari kita bayangkan dulu bagaimana hutan, bagaimana belukar. Hutan itu adalah suatu tempat yang di dalamnya terdapat banyak belukar. Jadi hutan itu tempatnya atau habitatnya, dan belukar itu adalah isinya. Nah, demikian juga hutan di sini melambangkan dari unsur-unsur bumi. Jadi misalnya daratan, air, udara, api, dan sebagainya. Sementara belukar itu melambangkan segala macam ciptaan lain yang memenuhi unsur-unsur bumi. Jadi misalnya kalau unsur buminya itu darat, maka isinya ada binatang, ada tanaman, dan sebagainya. Kalau unsur buminya air, maka di dalamnya ada ikan, ganggang, koral, dan sebagainya. Lalu kalau udara, ada burung-burung, kupu-kupu, belalang, dan sebagainya. Kalimat yang kedua berbunyi, tertanam oleh tangan kekasihku. Ini menggambarkan betapa tangan Allah itu mampu menciptakan keanekaragaman dan keindahan yang mengagumkan. Kita lihat saja misalnya burung-burung, ada begitu banyak macamnya dengan aneka suara, bentuk, dan warna. Bahkan warna hijau saja, kalau kita melihat pegunungan yang hijau di kejauhan, warna hijaunya itu bisa berbeda-beda. Ada yang hijau tua sampai yang hijau sangat muda. Inilah keagungan Allah yang luar biasa. Ketika kita mencintai atau merindukan seseorang, maka fotonya, tulisan-tulisannya, segala karya-karyanya akan menjadi sangat berarti untuk kita. Demikian juga kita dengan Tuhan. Alam semesta yang tidak lain merupakan karya Tuhan, itu akan membuat hati kita bergetar, semakin mengenal Dia dan semakin dekat dengannya. Renungan akan alam ini membangkitkan jiwa untuk mencintai Allah semakin kuat. Dan selain itu, melalui alam, seringkali Tuhan juga mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Allah sering menyapa kita lewat alam, karena alam itu membawa kita kepada keheningan, dan Allah bertahta dalam keheningan. Ketika kita masuk dalam keheningan yang alami, di sana kita berjumpa dengan Tuhan. Alam menolong jiwa kita sampai pada keheningan. Mengenai Tuhan menyapa manusia lewat alam, saya ada sedikit cerita untuk Anda. Jadi ceritanya begini, suatu hari ada seorang suster muda yang mengalami krispang. Apa itu krispang? Krisis panggilan ya. Jadi waktu itu hatinya mulai galau. Dia mulai bertanya-tanya apa betul saya dipanggil. Aduh, dia mulai lihat pondoknya ya. Dia lihat langit-langit, dia lihat tembok, lihat kanan, lihat kiri. Terus dia kayak ketakutan sendiri begitu. Seolah-olah dia sedang mengubur diri hidup-hidup di biara.
Nah, kemudian ketika dia sedang galau, sedang goncang, dan sudah kakinya ini hampir melangkah keluar ke biara, di suatu pagi dia bangun seperti biasa, pagi-pagi masih buta paginya, dia bangun seperti biasa, lalu dia keluar dari pondoknya. Ketika dia membuka pintu pondok, apa yang dia lihat? Dia melihat ada sebatang pohon singkong di depannya. Kemudian dia tergerak untuk datang mendekati pohon singkong tersebut. Nah, Anda tentu ingat ya seperti apa daun pohon singkong ya. Daun singkong itu kan bentuknya kayak ada jari-jarinya begitu ya. Nah, ada satu lembar daun singkong yang besar sekali. Entah mengapa, suster muda ini tergerak meletakkan tangannya di atas daun singkong tersebut. Dan dia melihat tangannya begitu kecil di atas daun singkong itu. Tapi tiba-tiba hatinya merasa begitu damai, begitu sejuk. Mengapa? Seolah-olah dia seperti merasakan Tuhan sedang menggenggam tangannya. Tuhan memegang dia, menguatkan dia untuk terus menjalani panggilannya sampai akhir. Nah, saudara-saudariku, di sini kita lihat bagaimana Tuhan menyapa kita lewat alam semesta. Atau pernah juga ada waktu itu seseorang yang ketika dia melihat pohon cemara yang sangat tinggi, tiba-tiba hatinya itu mengalami suatu keheningan dan ketersentuhan yang dalam. Sampai dia seperti terpesona dan seperti terdiam beberapa detik begitu ketika melihat pohon cemara yang tinggi. Mengapa demikian? Karena waktu itu kebetulan angin sedang bertiup kencang, sehingga pohon cemara yang tinggi itu bagian ujungnya itu melambai-lambai. Nah, kemudian di situ dia melihat bahwa iya ya, pohon cemara itu semakin dia berada di tempat yang tinggi, semakin dia terkena goncangan angin. Nah, rupanya apa? Orang itu sedang mengalami pencobaan topan badai dalam hidupnya. Padahal dia sedang mengalami puncak kejayaannya juga. Nah, waktu itu dia mengalami ketersentuhan dari Tuhan. Mengapa? Tiba-tiba dia seperti mendapat pengertian, ya, seperti menyadari bahwa setinggi-tingginya status ataupun jabatan yang dia capai, dia tidak boleh sombong, melainkan harus seperti pohon cemara yang semakin lama semakin kecil. Sehingga ketika si cemara yang di atas itu, karena dia kecil, ketika digoncang oleh angin, dia hanya bergerak-bergerak saja mengikuti angin. Kalau misalnya dia cukup besar dan kokoh ditiup angin yang begitu kencang, tentu dia akan patah begitu. Dan kemudian dia juga belajar bahwa ternyata semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar angin cobaan badainya. Nah, tapi dengan melihat itu dia merasakan ada kekuatan dari Tuhan. Tuhan tetap ada di pihak dia. Tuhan akan melindungi dia. Nah, ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana Tuhan menyapa kita lewat alam. Nah, Anda juga bisa merenungkan, tentu cukup sering Tuhan menyapa Anda lewat alam semesta ini. Kalimat selanjutnya adalah "O Padang Subur Hijau". Padang subur hijau ini merupakan meditasi jiwa terhadap seluruh angkasa raya. Mengapa dipilih kata hijau? Hijau ini menggambarkan keabadian. Sama seperti pohon cemara yang sering kita pakai untuk menjadi pohon Natal, ia tetap hijau walaupun musim panas, musim semi, musim gugur, bahkan musim dingin. Demikian juga langit. Di atas awan-awan ada langit yang abadi, yang tidak mengenal kegersangan ataupun banjir. Sekalipun awan di bawahnya menumpahkan hujan ke bumi, langit yang ada di atasnya tetap seperti sedia kala, kekal abadi sifatnya. Sementara kata subur menggambarkan dalam angkasa yang tenang itu terpancar keceriaan aneka bintang, bulan, matahari, serta berbagai isi alam semesta. Ini semua menjadi permenungan bagi jiwa yang begitu mencintai Tuhan, membuat dia semakin menyadari siapakah dia dan bagaimanakah dia di hadapan Tuhan Penciptanya. Berwarna ragam bunga menggambarkan betapa angkasa raya itu dipenuhi oleh para malaikat dan para kudus. Jadi ketika jiwa mendongak ke atas, melihat kemegahan alam semesta yang menjadi karya Tuhan,
Kemudian hatinya semakin terangkat lebih ke atas lagi, yaitu ke surga, di mana di sana ada para malaikat dan para kudus yang menghiasi surga, tempat Allah bersemayam. Katakan padaku, lewatkah dia di sini? Kalimat ini mengungkapkan kerinduan jiwa untuk melihat Tuhan setelah melihat karya-karyanya. Ia melihat betapa setiap makhluk itu merupakan pancaran kemuliaan Allah. Pernahkah Anda membayangkan bahwa tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak memancarkan kemuliaan Allah, bahkan yang paling bagi kita mungkin yang menjijikkan sekalipun? Ada seorang frater yang ketika melihat kecoa, dia teringat kepada Yesus. Lah, kok bisa? Dia berkata begini, kecoa itu kan biasanya ada di tempat-tempat yang kotor. Nah, demikian juga Yesus, dia yang Allah Raja segala raja bersemayam di surga, berkenan untuk turun ke dunia, ke tempat yang kotor. Sementara ada seorang suster yang mengatakan, ketika melihat lalat, dia teringat Yesus. Mengapa begitu? Karena lalat biasanya kalau diusir, datang lagi. Diusir, datang lagi. Demikian juga Yesus. Ketika kita berpaling darinya, dia mengarahkan pandangannya kepada kita. Ketika kita menjauhi dia, dia mendekati kita. Ketika kita berlari darinya, ia mengejar kita. Bahkan ketika kita sudah jatuh ke jurang yang paling dalam, di sana pun Yesus ada untuk menyelamatkan dan merangkul kita. Kedekatan akan alam ini juga memberikan kepada kita kesadaran untuk hidup dalam koridor pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Mereka yang melakukan eksplorasi alam tidak akan mengeksploitasi alam habis-habisan sehingga anak cucu tidak lagi memiliki sumber daya alam yang memadai. Mereka yang memiliki industri atau pabrik-pabrik akan melakukan pengolahan limbahnya secara benar dan tidak merusak lingkungan. Mereka yang memiliki pabrik kertas misalnya, tidak akan menghabiskan begitu saja kayu-kayu di hutan, tetapi melakukan manajemen tebang pilih atau melakukan reboisasi setiap kali melakukan penebangan. Atau sampah-sampah rumah tangga itu diatur agar ada yang organik maupun anorganik atau juga recycle. Semua dilakukan dengan penuh kesadaran untuk menjaga alam ini. Sebetulnya, alam di dunia ini selalu mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan manusia yang tinggal di dalamnya. Namun alam di dunia ini tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan manusia. Jadi isi dari stansa 4 ini adalah hutan dan belukar, yaitu daratan, air, udara, beserta dengan segala isinya, yang ditanam oleh tangan kekasihku, yang diciptakan dan dipelihara oleh Allah sendiri. O padang rumput nan hijau, alam semesta, cerah berselimutkan bunga-bunga, dihiasi para malaikat dan para kudus. Katakan padaku, adakah dia melintasimu? Ungkapan kerinduan dan cinta yang besar kepada Allah ketika melihat karyanya. Saudara-saudariku, Yesus begitu mencintai Allah Bapa di surga. Tak heran Yesus juga begitu mencintai alam semesta ini, sehingga ia selalu berbicara dengan alam dan dekat dengan alam. Demikian juga saudara-saudariku, apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, ternyata kita juga perlu dekat dengan alam, perlu peduli dengan alam semesta ini. Karena sebetulnya kepekaan kita terhadap kelestarian alam dan lingkungan itu merupakan ungkapan dari kepemimpinan yang berintegritas. Mengapa demikian?
Kepedulian kita terhadap alam semesta, terhadap lingkungan, itu sama saja dengan artinya kita memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingan sesama. Ketika kita berusaha melestarikan, berusaha tidak mencemarkan, dan sesama itu bukan hanya yang hidup pada saat ini, tetapi juga sesama kita yang hidup pada generasi-generasi yang akan datang. Saudara-saudariku yang terkasih, dari sini kita belajar bahwa jangan pernah memisahkan hal rohani dengan hal duniawi. Ketika kita menjalani hal-hal yang di dunia ini, maka jalanilah secara rohani. Karena apabila kita memisahkan, kita sangat rohani kalau di gereja. Tetapi kemudian kalau bukan hari Minggu, kalau bukan di gereja, maka kita berjalan seperti orang-orang dunia pada umumnya. Tentu itu salah. Apa yang akan terjadi? Alam kita bisa habis, dan kemudian kita akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau tidak berkenan kepada Allah, misalnya korupsi, menipu, dan sebagainya. Karena apa? Karena kita merasa, ini kan bukan hari Minggu, ini bukan sedang berdoa, urusan dunia, urusan rohani. Nah, itu tentu salah sama sekali. Seorang pemimpin yang berintegritas adalah seorang pemimpin yang pribadinya utuh, saudara-saudariku, bukan yang terbelah-belah, tetapi sungguh utuh. Jadi dia menjalani kehidupan dunianya secara rohani. Dan ketika dia mengenali alam, dia mengenali sesama, mengenali diri sendiri, itu tetap bermuara kepada pengenalan akan Allah. Mari sejenak kita menyimak bagaimana kehidupan Yesus di dunia ini, yang ternyata tidak pernah terpisahkan atau terlepaskan dari Bapa. Ketika bangun pagi-pagi, Yesus sudah naik ke bukit untuk berdoa kepada Bapa. Sepanjang hari ketika Yesus bekerja, yang ada di pikirannya, di hatinya, di mulutnya, tidak lain hanyalah Allah Bapa. Ketika ia mewartakan, yang diwartakan adalah kerajaan Bapa. Ketika ia menggandakan roti, sebelumnya ia berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Ketika ia mau menyembuhkan orang, kembali ia memanjatkan doa kepada Bapa. Setelah sepanjang hari, ia bekerja letih, lapar, namun ia mengutamakan untuk naik ke bukit. Untuk apa? Kembali untuk bertemu dengan Bapa. Dalam hidup Yesus, tidak ada keterpisahan antara yang duniawi dan yang rohani. Bahkan makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu, apapun status kita, baik sebagai mahasiswa, karyawan, dosen, ibu rumah tangga, pengusaha, atau apapun itu, maka kita menjalani kehidupan duniawi kita sudah sepantasnya dengan kehidupan rohani. Jangan sampai kita hanya baik di gereja. Begitu keluar dari gereja, kita menjadi musuh-musuh Allah. Begitu dekatnya Yesus dengan alam, tak heran Santo Yohanes Salib di stansa yang kelima ini masih juga bercerita atau membahas mengenai alam. Saudara-saudariku yang terkasih, alam bagi Santo Yohanes Salib tidak lain merupakan jejak-jejak Allah. Jadi bisa kita bayangkan ya dengan pikiran kita yang sederhana, misalnya kita bayangkan Allah lewat. Ia menabur ke kanan, tumbuh pohon-pohon. Ia menabur ke kiri, tumbuh bunga-bunga. Sehingga ketika kita melihat ada pohon-pohon, ada bunga-bunga, seolah kita membayangkan Allah baru saja lewat. Nah, dengan demikian, alam itu tidak lain merupakan jejak-jejak dari Sang Pencipta. Dan saudara-saudariku, kita sadari, apabila kita sangat mencintai dan merindukan seseorang, maka apa yang menjadi miliknya, apa yang dibuatnya, itu seolah-olah menjadi jejak-jejak kehadirannya yang membuat kita semakin rindu kepadanya. Adapun bunyi dari stansa kelima ini adalah sebagai berikut. Seraya mencurahkan 1000 keindahan, dilaluinya belukar ini dengan cepat. Dengan memandang mereka, dalam citranya sendiri, dipenuhinya mereka dengan keindahan. Mari kita dalami isi dari stansa yang kelima ini, baris demi baris. Kalimat pertama berbunyi, seraya mencurahkan 1000 keindahan. Allah meninggalkan jejaknya dalam setiap ciptaan untuk menunjukkan kehadirannya. Tuhan senantiasa mengkomunikasikan dirinya kepada kita.
Ia menyapa kita lewat bunga-bunga, Ia menyegarkan kita lewat rerumputan dan udara yang segar, Ia menghibur kita lewat kicau burung-burung. Allah melimpahkan keindahannya atas setiap ciptaan dan ke seluruh dunia. Dan Ia membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan semua yang ada itu dibuat bergantung satu sama lain, sehingga menjadi sebuah ekosistem yang indah dan harmonis. Saudara-saudariku, bila ada seorang pemuda jatuh cinta dengan seorang gadis yang belum mengenal dia, maka apa yang akan dilakukan pemuda tersebut? Pemuda itu pasti dengan segala cara, daya, dan upaya berusaha membuat agar gadis itu mengenal dia. Dengan berbagai cara dia berusaha untuk berkomunikasi, untuk berbicara, untuk berkenalan, dan melakukan berbagai hal supaya gadis itu akhirnya mengenal dan kemudian tertarik. Nah, apalagi Tuhan, saudara-saudariku, Allah begitu mencintai kita, sehingga tiada henti-hentinya Allah itu selalu mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal Dia, supaya kita mencintai Dia, dan kita bisa selalu menyadari bahwa Dia itu ada, Dia itu hadir bersama kita. Dan Tuhan itu adalah kreator, Sang Pencipta. Maka Tuhan itu adalah kreatif, Ia sangat kreatif. Dia berusaha untuk menjalin relasi dengan kita dengan berbagai macam cara. Nah, jadi salah satu cara Allah mengkomunikasikan dirinya kepada kita tidak lain adalah lewat alam semesta. Seraya mencurahkan beribu keindahannya di alam semesta, Tuhan itu hendak menunjukkan kepada kita bahwa Dia ada, bahwa Dia mencintai kita, dan kita akan mengenal Dia bahwa Dia adalah Maha Indah lewat karyanya yang indah. Santo Agustinus berkata, Allah memberikan kesaksian kepada jiwa akan kemuliaan dan kemahakuasaan Allah. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Dan semua dilakukan lewat kebijaksanaannya, yaitu firman-Nya. Di dalam Putra Allah, di dalam Yesus, terciptalah segala sesuatu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah sebelum Yesus lahir ke dunia ini, Yesus sudah ada? Jawabannya, ya benar, sudah ada. Karena Allah itu adalah Allah Tritunggal sejak semula. Allah Tritunggal Maha Kudus itu bukan menjadi Tritunggal sesudah Yesus lahir ke dunia, bukan. Tetapi sudah sejak semula, Allah itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, sejak dunia diciptakan, Putra atau Firman itu sudah ada. Dari mana kita tahu? Mari kita buka kitab Kejadian. Kisah penciptaan yang diceritakan dalam kitab Kejadian menggambarkan bahwa segala sesuatu diciptakan bermula dengan berfirmanlah Allah. Contohnya kita lihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kemudian ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala. Kemudian kita lihat ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaknya segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan seterusnya. Jadi kita lihat bahwa setiap penciptaan diawali dengan kata berfirmanlah Allah. Dengan perkataan lain, segala sesuatu diciptakan melalui kebijaksanaan Allah, yaitu firman-Nya sendiri. Dalam hal ini, firman tidak lain adalah Putra. Hal ini ditegaskan oleh Santo Yohanes dalam Injilnya bab 1, ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan di situ, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalimat kedua berbunyi, dilaluinya belukar ini dengan cepat.
Kata dilaluinya menggambarkan bahwa Allah lewat di tempat ini. Jadi ketika kita melihat alam, ketika kita melihat lingkungan di sekitar kita, kita dapat menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tuhan lewat karena seluruh alam itu merupakan jejak Allah. Ketika kita melihat pohon, melihat bunga, kita melihat bahwa di situ ada Tuhan yang baru saja menciptakan mereka. Dan Tuhan lewat bukan hanya untuk menciptakan, tapi juga memberikan kekuatan untuk berkembang dan lestari. Sebetulnya kalau kita lihat di Injil, Yesus Kristus dekat sekali dengan alam. Begitu sering dia menyebutkan alam semesta ini. Yesus berbicara tentang pokok anggur, bunga bakung, berbicara tentang ilalang, atau bahkan iman pun dikaitkan dengan gunung. Dan sebetulnya kalau kita pikirkan, betapa luar biasanya Tuhan itu dan betapa luar biasa karyanya. Pernahkah Anda melihat semangka? Pernah melihat biji semangka? Biji semangka itu kecil sekali. Namun dari biji yang kecil itu bisa menjadi sebuah semangka yang bulat dan besar dan berat. Betapa luar biasanya Tuhan menciptakan segala alam semesta dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya ini. Namun dilaluinya belukar ini dengan cepat, sebetulnya mau menunjukkan bahwa pekerjaan Allah dalam menciptakan alam ini betul-betul tidak ada apa-apanya dibandingkan karya Allah dengan inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Yaitu karya keselamatan Tuhan di mana Tuhan menjelma menjadi manusia. Yesus turun ke dunia. Dan karya keselamatan ini jauh-jauh lebih sulit dan lebih besar daripada karya penciptaan. Kalimat selanjutnya adalah, dalam citranya sendiri dipenuhinya mereka dengan keindahan. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan bahwa Yesus adalah kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kita memang tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa melihat Allah dalam Yesus. Karena Yesus adalah kemuliaan dan gambar wujud Allah. Yesus adalah citra Allah yang sempurna. Allah melihat segala sesuatu dan melimpahkan seluruh karunia dan rahmat-Nya yang melengkapi untuk menyempurnakan mereka di dalam Yesus. Ibrani 1 ayat 2b dikatakan bahwa oleh Dia, yaitu Yesus, Allah menciptakan semesta. Efesus 1 ayat 3, dalam Kristus Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan Allah melihat segala sesuatu sungguh amat baik, dan ini maksudnya adalah sungguh amat baik di dalam putranya. Jadi saudara-saudariku, kita lihat di sini bahwa tiada segala sesuatu di dunia ini yang tidak diciptakan di dalam Yesus. Dan tidak ada segala sesuatu yang ada di dunia ini yang tidak diselamatkan di dalam Yesus. Jadi Yesus ini memegang peranan yang penting dalam hidup kita. Lewat Yesuslah kita mendapatkan segala berkat, segala rahmat, dan segala keindahan ilahi. Ngomong-ngomong saudara-saudariku, di masa COVID-19 ini, kita harus tinggal di rumah. Gereja-gereja ditutup, kita tidak boleh lagi mengadakan misa seperti biasanya di gereja. Namun apakah itu menjadi alasan bahwa kita tidak ekaristi lagi? Ada orang yang bilang, untuk apa ke gereja? Lebih baik berdoa di rumah, toh Allah ada di mana-mana. Saya mau menyampaikan kepada Anda bahwa pernyataan ini salah besar. Mengapa demikian? Kita adalah tubuh Kristus. Bisa jadi kita mungkin seperti kelingkingnya atau kukunya, atau apapun itu, tapi kita adalah anggota tubuh Kristus, bukan kepala. Kepalanya adalah Kristus sendiri. Sekarang Anda bayangkan, apabila sebuah kelingking kita ingin memuji Allah, bisakah dia?
Untuk memuji Allah, Dia membutuhkan mulut kita. Demikian juga kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk dapat menyampaikan permohonan kepada Allah, untuk dapat bersyukur kepada Allah, kita membutuhkan kepala gereja, yaitu Kristus sendiri. Dan Kristus hadir sebagai imam utama dalam Ekaristi. Karena itu, kita harus mengikuti Ekaristi karena di sanalah ada kepala gereja kita yang menyampaikan kepada Bapa segala keluhan kita, permohonan kita, syukur dan persembahan kita. Allah Bapa sangat mencintai Yesus putranya, dan betapa Ia akan mendengarkan setiap kata yang terucap dari mulut Yesus. Oleh karena itu, apabila kita menyadari siapakah kita, menyadari keberadaan kita, maka kita perlu ikut Ekaristi agar segala doa-doa dan syukur kita disampaikan oleh Yesus kepada Bapa, karena Dialah perantara kita satu-satunya. Oleh karena itu, di masa COVID-19 ini ketika kita harus di rumah, tidak ada alasan untuk tidak ikut misa. Tetaplah ikut walaupun itu streaming, lewat internet, lewat laptop atau lewat handphone kita. Karena Ekaristi itu penting. Di sana kita bersatu dengan seluruh tubuh, berada di dalam gereja bersama kepala gereja kita sendiri, yaitu Kristus. Ketika Yesus menjadi manusia, Ia mengangkat keberadaan manusia ke dalam keelokan ilahi. Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh Santo Irenaeus. Dia berkata Allah menjadi manusia agar manusia menjadi ilahi. Demikian juga halnya dengan seluruh alam semesta, karena Yesus bersatu dengan alam semesta. Dalam hal ini kita semakin mengerti bahwa melalui peristiwa inkarnasi Sang Putra, yaitu Allah menjelma menjadi manusia, Allah Bapa menyelimuti seluruh alam dengan keindahan dan martabat yang luhur. Dan sekali lagi, ini adalah karena jasa Yesus Sang Putra. Saudara-saudariku, kini kita menyadari peranan Yesus yang begitu besar dalam hidup kita. Ia bukan saja menebus kita, tetapi Ia sudah ada sejak kita diciptakan. Dan sepanjang kita hidup, Yesuslah yang menjadi saluran rahmat, berkat, dan kasih Allah bagi kita semua. Dialah sumber keselamatan kita. Hal penting yang perlu kita ingat melalui stansa ini adalah bahwa ternyata karya inkarnasi itu jauh-jauh lebih sulit daripada penciptaan alam semesta sepanjang segala abad. Namun kenapa Tuhan mau melakukan karya inkarnasi itu? Karena Ia ingin menebus kita, karena kita berharga di mata-Nya.